warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Wilujeng Sumping di channel kami. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial yang sangat seru tapi juga super kocak. Kita bakal ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai bareng para pemain dan tim kreatif dari sitkom terbaru produksi Masagi Feature Indonesia. Yang rahasia nih untuk judulnya. Tapi tenang, yang pastinya akan tayang di stasiun TV lokal yang ada di Jawa Barat loh. Dan siap nemenin kalian dengan cerita-cerita lucu, karakter unik, dan pastinya bikin ngakak tiap episode. Di video ini, kita juga bakal kasih kalian bocoran yang eksklusif loh. Cerita di balik layar, proses kreatif, sampai kejadian luar biasa yang lucu pada saat syuting pastinya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Siapkan kopi dan cemilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setelah nonton ini, kalian pasti makin gak sabar nunggu kapan sitkom baru dari Masagi Feature Indonesia akan segera tayang. Oke, semuanya. Hai. Oke, kita Aduh. Oke, semuanya kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai bersama tim dari Masagi Feature Indonesia. Oke, Masagi Feature Indonesia salah satu produsen host di bidang audiovisual yang pernah meluncing bahkan menayangkan Kampung Banyol di salah satu stasiun TV lokal Kota Cimahi. Tepuk tangan dulu dong. Kali ini Masagi Feature Indonesia mengeluarkan kembali karyanya, karya terbarunya loh, yang akan kita kupas di obrolan cantik dan santai saat ini. Nah, di sebelah saya nih pastinya ada orang yang memang sangat berperan sekali di sitkom terbarunya. Di sebelah saya ada produser sekaligus director dari Masagi Feature Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kang Boim si ganteng kalem. Oke ya, Kang. Saya Bupati yang baru. Bapak saya dong. Selamat malam, apa halo aja sih? Ya, selamat malam. Tapi buat para penonton kan ada yang nonton pagi, siang, subuh. Iya, oke. Gitu. Ya dah. Hai Kang Boim. Hai Uci, apa kabar? Kemana aja Ci? Uci. Mau balik. Oke, di sebelah saya ada seorang produser yang super kece dan pastinya sekaligus sebagai director dari Masagi Feature Indonesia. Yang baru kali ini baru pakai celana panjang. Ya, baru saya mau ngomong karena biasanya dia selalu pakai kolor. Karena kolor itu menggambarkan. Menggambarkan kesederhanaan. Gitu. Jadi saya tuh bukan orang yang hedon. Ya, tapi Akang juga sekarang sederhana. Karena sobek-sobek kayak gitu kan. Iya, gitu. Dan ini menandakan bahwa saya tuh boga celana. Kan dia hijina. Kan hijina, Pan. Yang mau endorse boleh, Mas. Ayo. Celana ya. Celana. Sontok boleh, celana jerok boleh. Nggak satu loh, harus minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celana. Abah sarung. Oh, Abah sarung. Kalau DKM ya sarung. Senior, ya Allah. Iya. Suka grogi kalau dilihatin sama senior kayak gitu tuh. Saya lapar. Jadi malu. Yang tadi jangan di itu ya. Iya. Jangan diliatin ke ambu, bahaya loh. Betul. Yang pas celpok-celpok itu, Abang maaf ya. Kamu nggak sadar? Itu seharusnya ke aku. Oh gitu. Ini ngebahas apa sih sebetulnya podcast? Ini yang ditanya ini kan kamu diam dulu. Nasi kalau nggak pegang clip-on diam dulu. Ini lihat tuh, ini mic-nya kecil gini. Konten Ya, saya keceplosan. Jangan sampai kesegelong ini. Oke, Kang Boim. Oke. Kang Boim sebagai produser sekaligus director dari Masagi Feature Indonesia. Nah, Masagi ini memang pernah meluncing ya salah satu sitkom juga di salah satu stasiun TV lokal di Kota Cimahi, yaitu Kampung Banyol. Nah, sekarang Masagi Feature Indonesia mencoba untuk membuat satu karya kembali nih. Oke, boleh dong Kang sedikit kasih bocorannya. Produksian selanjutnya nih tentang apa sitkomnya, terus juga memang awal mula ide-idenya nih seperti apa? Oke, jadi yang dikeluarkan oleh Masagi Feature Indonesia hari ini adalah spin-off dari Kampung Banyol. Kalau dulu kan
Kampung Banyol itu secara utuh kompleksitasnya itu dan isunya itu luas gitu. Nah, ini spin off dari Kampung Banyol, kita lebih kerucutan lagi, kita lebih mengulik. Kenapa ya? Ini kursinya, Pak. Oh, kursinya. Oke. Suka ini nih. Maaf ya, maaf. Maaf nih. Sinkron. Kematian saya. Jadi ini, nah, saya ulangi ya. Jadi ini spin off dari Kampung Banyol. Kita lebih mengulik keseharian si karakter ojek yang ada di Kampung Banyol. Nah, judulnya Ojek Banyol. Ojek Banyol. Wah, berarti setelah Kampung Banyol ini ada spin on-nya adalah Spin off. oh, spin off. Oh, spin off-nya adalah Ojek Banyol. Banyol. Oke. Dan ini juga sama seperti dulu. Jadi kita juga ini bala-bala dong. Ini talk show yang sangat bebas sekali ya. Bebas sekali. Bala-bala, gehu. Narasumber keluar on frame dulu ngambil bala-bala. Ini sangat bebas sekali. Abang kita santai bisa. Talk show yang sangat santai. Anggap seperti di rumah nih. Mau mandi mau. Pakai sampo. Ya, jadi Sekalian mah meja ka dia, Mi? Mana emang teh syuting, teh podcast, ribu, ya teh ah. Barang pasar kayak gila atuh. Sok, lanjut, ah. maaf teman-teman yang nonton. Ya. Aduh, kebelet pipis dulu. Boleh nggak pipis dulu? Nggak boleh. Nanti kalau mau polisi ini gimana? Boleh. Di sini mah bebas. Mau pipis dulu. Mau pipis dulu ya sebentar ya. Pipis rawas. Nanti kalau pipis di sini gimana sih? Ini apa pertanyaannya tadi tuh? Pertanyaan apa ini tuh? Boleh pipis dulu tuh lah sebentar. Bener ini mah kebelet banget ih. Oke. Jadi Ojek Banyol. Ya. Ojek Banyol ini spin off-nya dari Kampung Banyol ya Kampung Kang. Banyol. Oke, boleh cerita kembali nggak sih isi dari si Kampung Banyol itu apa gitu? Nah, sebetulnya yang diceritakan di Kampung Banyol ini adalah saya pengen bercerita tentang kehidupan masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya. Oke. Tapi dibungkus dengan komedi, walaupun isinya adalah isu atau pesan yang ingin disampaikan atau sosialisasi atau apalah namanya, tapi dengan bungkusan komedi gitu. Dengan kenapa namanya Kampung Banyol, karena Banyol itu identik dengan keseharian orang Sunda. Hiburan orang Sunda mah kan kesehariannya suka banyol gitu, bercanda gitu. Guyon gitu. Apalagi Min? Pas ya, lainnya. Pak Kopis. Bercanda dan membodor. Oke. Jadi isinya adalah cerita yang kita capture dari kejadian yang ada di masyarakat, tapi dibungkus dengan komedi atau bercandaan ala kita aja gitu. Oke. Tapi dengan komedi yang ringan ya, nggak yang berat-berat. Jadi kalau Mas Agi Feature Indonesia ini sendiri memang terkhususkan di sitkom saja atau kayak gimana? Oh enggak, Mas Agi Picture Indonesia itu dulu basicnya awalnya bikin ini dari video klip, terus bikin film pendek, terus kita juga kan open order untuk beberapa PH atau perusahaan yang mau dibikinkan company profile dan segala macam. Nah kebetulan saya ngeliat kan potensi-potensi yang ada di sekitar saya ini banyak potensi tapi tidak ada wadahnya. Setelah melihat kan banyak potensi tapi teman-teman tidak ada wadahnya. Nah, saya berharap si program yang dibikin ini, ya salah satunya Kampung Banyol ini menjadi wadah untuk teman-teman untuk belajar, untuk sharing, untuk supaya kemampuan aktingnya tidak lupa, yang tadinya tidak bisa akting jadi bisa akting gitu. Jadi kalau disebut sekolah mah terlalu tinggi lah. Ini mah untuk wahana belajar aja buat teman-teman gitu di dunia audiovisual gitu. Oke. Jadi memang Mas Agi Feature Indonesia ini sebenarnya banyak banget
karyanya gitu ya. Salah satunya Kampung Banyol. Nah, salah satunya adalah Kampung Banyol. Namun saat ini memang mencoba untuk membuat salah satu sitkom kembali, yaitu tadi Ojek Banyol itu ya. Ya, Ojek Banyol. Tapi kita belum bisa spill di mana kita akan tayang. Oh, Nanti oke, siap. tunggu aja trailer resminya Oke. di salah satu TV di Jawa Barat. Oke. Oke, Kang. Selama proses pembuatan dari sitkom Ojek Banyol ini, ada kendala-kendala nggak sih? Banyak. Modal. 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 Oh, berarti open Modal. Kita juga tidak menutup kemungkinan Sponsor ya? Ya, open paid promote dari teman-teman yang memang punya produk atau apapun yang bisa di pairing dengan kita, dikerjasamakan dengan kita. Nanti feedbacknya apa ya bisa didiskusikan lah itu mah. Salah satunya itu. Yang kedua adalah perizinan lokasi syuting. Ini kan katanya kan pemerintah itu memfasilitasi, tapi ternyata masih banyak di beberapa tempat sulit untuk dijadikan lokasi syuting ya? Oh, perizinan. Sulit. Nah, salah satunya kenapa kita start awalnya di Batu Jajar karena alhamdulillah dari perangkat RT RW Karang Taruna desa itu sangat support. Ya kita di Batu Jajar untuk start awalnya gitu, dan masyarakatnya di Batu Jajar juga luar biasa, terutama di Babakan Sari, di mana lagi banyak lah di Batu Jajar Barat ya. Hanya itu sajakah kendalanya selain dari tadi masalah modal gitu ya, terus juga perizinan. Ya. Kalau untuk di saat syuting nih dengan talent dan yang lainnya gimana itu? Schedule. Karena kan teman-teman talent ini kesibukannya luar biasa ya. Ada yang Konser terus. ya, ada yang Ajay kan konsernya nggak berhenti nih. Oh, Masya Allah. Acong juga sama schedule panggungnya padat banget. Abah sendiri kan jadwal ceramahnya banyak. Cimin sendiri kan jadwal nganggurnya kan banyak gitu. Abah juga banyaknya diceramahin sebetulnya. Oh gitu. Diceramahin sama siapa, Abah? Sama si Amu. Sama Ambu, oh iya. Begitu, jadi itu artinya salah satunya kendalanya schedule. Gimana caranya mereka, kenapa sementara kita produksi Jumat Sabtu, karena ini kayaknya spare waktu yang masih bisa diketemuin sama beberapa talent nih gitu. Itu yang kedua, cuaca. Cuaca Itu termasuk equipment juga kita kan ya seadanya dulu lah, karena memang yang balik tadi yang poin pertama tadi, karena kita terkendala modal dan segala macam, sponsorship dan segala macam, kita belum ada lagi gitu. Oke. Nah, Kang, di Ojek Banyol ini berapa banyak talent yang dilibatkan? Kurang lebih ada 10. 200 ada gua. 200. Tadinya pengen 250. Oh gitu. Ya, cuman Penawaran. ya takutnya dikira mau kampanye gitu. Jadi Penyusutan. 10 aja cukup. 10 aja gitu. cukup. Walaupun itu tidak setiap syuting 10 orang ya, ada yang on off, ada yang memang ada kegiatan yang lain. Terus kita juga libatkan masyarakat yang ada di sekitar di wilayah tempat kita syuting ya. Oke. Begitu. Nah, Kang, untuk talent nih ada istilah tak kenal maka tak sayang. Boleh dong, Kang, dikenali talent-talent dari Ojek Banyol betul. sendiri. Ya, kata Uci tadi tak kenal maka tak sayang, tapi saya ada beberapa talent yang tidak mau saya kenalin. Punten Kakang Prabu. Nah, di belakang saya ini ada Bun Bun. Dia juga salah satu talent Matsagi Picture Indonesia yang berangkat dari Lunatic Agency dan komunitas TikToker lah gitu. Ini coba diperkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Bun Bun Wi. Nah, yang di belakang ada Cimin Heller. Cimin. Nah itu, saya teh kenapa tidak memperkenalkan ke Uci? Gitu jawabannya. Nah, dan di belakang ini ada dari Singkat padat ini ya. talent yang paling jauh sih. Oh, yang paling jauh. Ya, ini ada Aceng Kiu. ada Aceng Kiu. Di sebelah kiri saya ada Saya Ajay sebagai Ajay juga di Ojek Banyol. sebagai apa? Sebagai vokalis. Sebagai tukang Sebagai ojek. tukang ojek saya teh. Ya.
Dan ini Rapper. bisa salah paham pijinya bukan wali sebenarnya. Tadi banyak kan di luar yang teriak wali ternyata wali murid gitu. Oh, wali murid. Oh, wali murid. Dan di sebelahnya ada siapa? Acong Kontet. Acong Kontet. Kalau saya sih di sini sebagai keluarga aja. Keluarga berencana. Karakternya sebagai apa? Saya mah kalau Aboim dulu di Kampung Banyol mah penipu ulung. Sampai sekarang masih jadi penipu. Enggak, sekarang dia sudah hijrah. Hijrah menjadi tukang Bohong. Aduh kira-kira. Aduh sarwa kene. Siapa tuh teman? Dan di sebelahnya ada siapa? Halo, saya Arya, saya berperan sebagai Kemot. Kemot. Si Kemot ini adalah transformasi dari Kampung Banyol yang diperankan sama Acong dulu. Betul. Dan ada di Kampung Banyol itu ada karakter Acong, karakter Kemot. Nah, dua karakter ini disatuin jadi Kemot yang sekarang. Oh, oke. Nah, dan Acong sendiri bertransformasi sekarang karena memang sudah tobat, ditinggalkan meninggal sama sahabatnya. Betul. Dia balik ke Kampung Banyol sebagai pemuda teladan yang jomblo. Yang jomblo. Gitu. Jadi mencari jodoh juga ya. Ya. Buat di luaran sana gitu ya para Yang kadang-kadang otak kejailannya masih ada. Masih ada. Gitu ya. Jadi itu memang sudah kayak mendarah daging gitu ya. Mau sedikit motong. Kalau otak jahil itu sebetulnya bukan otak saya. Oh, otak siapa itu? Otak direktur. Kalau saya makan ibaratnya wayang, ada dalangnya kan. Betul. Kalau wayang kalau nggak ada dalang nggak gerak. Nah, termasuk saya wayangnya. Yang penting yang gerak Berarti ini. Jadi yang ini ya? salah siapa sebetulnya? Ya, semuanya salah saya. Maaf. Saya yang salah semuanya. Tapi memang Cik, ya harus berangkat dari pikiran jahil si seorang penulis kan harus nakal, harus jahil, harus observasi lebih gitu sebelum dituangkan ke dalam sebuah skenario gitu. Dan di sebelah Arya Dwi Putra ada siapa? DKM dengan jabatan Rocker Kasidah. Rocker Kasidah keren. Ini Senior saya itu ya. ini tokoh DKM di Kampung Banyol yang tidak tergantikan. Oh, yang dari tidak dulu tergantikan. sampai sekarang masih tetap DKM. Jadi jabatannya seumur hidup gitu ya? Ya. Naik sekarang. Oh, sekarang naik. DKM Bedug. Oh, DKM Bedug. Oke. Berarti kurang lebih ada sekitar 10 talent ya? Kurang lebih, karena memang ada beberapa talent juga yang tidak bisa hadir di malam ini karena memang ya yang tadi kegiatannya kan padat gitu. Oke. Ini sekarang pengen nanya sama, ya boleh diwakili oleh talent-talentnya gitu Boleh. ya. Bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian diminta untuk masuk untuk syuting di Ojek Banyol? Menurut saya begini ya. Saya akan Ini kan kamu peran utama ini enggak. Ini area kamu yang kamu tuh dua peran kamu sendiri, Acong dan Kemot. Jadi kamu harus bisa ngomong. Ayo, ngomong. Kalau ditanya perasaan sih, kalau dari saya pribadi pastinya senang ya bisa dapat kepercayaan dari Aboim selaku director untuk mempercayakan karakter Kemot ini ke saya. Dan fun pastinya, seru juga syutingnya, nggak terlalu kaku lah semuanya. Jadi apapun yang kalian lihat di layar itu sama persis sama ada yang di balik layar. Jadi suasana syutingnya nggak tegang dan seru sih, fun. Ya. Jadi begini, kalau abang merasa Seru. aja. Bukan seru, haru. Ini saya yang pegang mic, Bang. Kenapa Bapak yang ngomong? Sebentar, nanti ada jatahnya, ada jatah. jadi begini. Jadi begini. Kalau saya mah sama Uci mah nggak punya perasaan karena saya mah punya istri. Iya. Perasaan. Ini mah kesan-kesan, maksudnya bukan perasaan. Astagfirullahaladzim. Ini Jai. Cong, terjemahin. Kamu teh senior di Kampung Banyol, sekarang bikin lagi program Ojek Banyol. Kenapa urusan masalah birahi? Baper kamu. Baper. Suka saya mah. Aku tinggal di si Acong. Apa teh suaminya Uci? Ampun. Ini apa? Saya urus ngomong apa? Iya, sama perasaan. Jangan bawa-bawa Kalau- perasaan dalam acara begini mah. Iya. Ini lihat Pak, dulu. saya mau ngomong, Pak. Ntar Pak tidak nyaman. Iya, tahu. Ya.
Begini loh. Kalau masalah perasaan ya tentunya seneng karena di Kampung Banyol ini bukan hanya tempat kita berkarya tapi ngerasa punya keluarga, Ci. Jadi di Kampung Banyol ini saya tuh jujur lahir adanya si Acong Kotet itu lahir di Kampung Banyol. Bidan Pak Haji. Bukan berarti saya ngobrol deket rektor ya, bukan ya. Ini memang di lapangan, di masyarakat juga mungkin dikenal Acong Kontet tuh gara-gara ada film Kampung Banyol yang tayang di salah satu stasiun TV di Jawa Barat. Termasuk ya sekarang mungkin produksi lagi Ojek Banyol. Nah itu jujur, ini maaf ya jujur, saya nggak di calling tapi saya ngerasa keluarga. Jadi kan keluarga mah nggak perlu di calling, harus ngerti lah kalau keluarganya lagi ada hajat, kenapa nggak datang? Iya, gitu kan. Nah kalau teman-teman Kampung Banyol dulu nih, kenapa saya nggak di calling? Kenapa saya nggak di calling? Kebanyakan gitu Kang Jai. Apakah saya tidak kepake? Bukan itu jurusannya betul. Sebetulnya mah kalau datang mah jangankan belum main di Kampung Banyol, yang sudah main juga main, apalagi yang belum. Tadi aja temen siapa yang kesini Kun. langsung main karena di Kampung Banyol keluarga, bukan hanya produksi. Gitu aja sih, Ci. Kesannya. Kieu heula Apa? baru bisa main. Enggak lah. Awas jangan salah. Kalau ini Kampung Banyol tuh nggak pernah yang namanya dipungut biaya. Yang mau berkarya, ayo ke sini. Luar biasa. Oke. Betul sekali. Tuh, ya gitulah. Iya. Kurang lebihnya intinya mah saya berdoa mudah-mudahan di produksi baru ini Mas Hagi feature Terma maju ya. Terma maju, sukses dan selalu menjadi panutan untuk penonton yang sudah menjadi langganan kita. Tapi kembali lagi kalau saya mah kalau nggak ada ini mah nggak jalan ojeknya. Oh iya, kalau ojek mah ini kan bukan masalah itu, Jai. Ini mah masalah kekeluargaan. Sudah. Tawan, Min. Saya salah, maaf. Jadi tapi memang benar kata Acong tadi, yang uniknya gini, Ci. Saya nggak pernah bikin callingan, tapi saya bikin status WA. Episode 9, Bismillah. Tiba-tiba teman-teman, saya ikut. Ya udah datang gitu. Betul. Nggak pernah spesial. Apa? Tanggal sekian, ini tanggal sekian, enggak. Pokoknya setiap Jumat malam tuh saya selalu bikin story. Apa status WhatsApp. Episode sekian, Bismillah. Berarti Sabtunya tuh, karena kita kan antara Jumat Sabtu tuh syuting gitu. Oke. Ya, sama boleh nih mau dijawab sama Kang Boim ataupun sama talent yang Boleh. lain. Perbedaan Kampung Banyol dan Ojek Banyol yang amat sangat signifikan itu apa? Acong. Kok saya lagi sih, Pak? Ini kan Pakilkan. Apa saya berhubung ditanya, ini kan yang jadi peran utamanya Cimin. Jadi saya harap Cimin untuk bisa menjelaskan tentang adanya produksian Ojek Banyol. Waktu sarang tempat jangan ngomong Min. Bang Jeng, kali ya. Oh, Terjemahkan. Ya, pemirsa katanya Ayo, cek mic lah. tadi katanya kapan saya ditanya, sekarang ditanya ya. Ya, Silakan, Min. Jadi begini, dari tadi kan di sini nggak pakai kursi, cangkel anjir. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngobrol dulu. Iya, yang penting mah Itu jadi- pertanyaannya kamu tahu nggak? Apa? Diulang Maaf, Ci, pertanyaannya. kadang-kadang dia mah suka berdiri sambil tidur. Ya, jadi mohon maaf. Jadi gini, ini perbedaan antara Kampung Banyol dan Ojek Banyol ya. Perbedaannya tidak jauh berbeda, tapi yang kerasa adalah lebih dikerucutkan saja isunya. Kalau dulu kan Kampung Banyol itu isunya itu luas tuh. Permasalahan tentang keluarga RT, keluarga Kades, keluarga DKM, keluarga Acong, keluarga Maeti dan segala macam. Nah di Ojek Banyol ini dikerucutkan, masalahnya tetap ada timbul dari masyarakat, tapi blastnya ada di apa namanya ojek ini sebagai penghantar isunya itu ada di ojek ini gitu. Tapi tetap tidak jauh beda sama Kampung Banyol sebetulnya, cuma lebih mengkerucut aja gitu. Tidak selebar Kampung Banyol isunya gitu.
Ya motonya tukang ojek kan gitu. Moto tukang ojek mah siapapun itu, entah istri orang diantar gitu, entah Ada domba diantar. pokoknya segala macam diantar tukang ojek mah. Ngomong-ngomong Maeti masih hadir juga kan di. Oh, itu kan emak saya. Iya. Tapi tetap menjadi emak. Tetap jadi emaknya si Acong gitu. Oh. Tapi dicoret kan dari kakak. Siapa? Acong? Wah. Kurang tuh kalau gitu mah. Berarti saya ganti mama dong. Gimana kalau mamanya jadi bubun? Pengen Itu bisa. Kenapa? Karena dari DNA juga udah berbeda. Ini syuting. Kenapa jadi keluarga besar? Ini kan syuting bukan DNA. Karunya yang nonton. Oh, kasihannya gimana? Kasihan yang nonton. Kok mamanya gini? Cantik gitu. Cantik. Anaknya Kok hancur. anaknya gitu ya gitu. Ya biarin supaya menjadi polemik. 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 Hai. Lain pulau. Oh, nyantunan. Polemik. polemik. Harus di follow Jadi supaya masyarakatnya jumping antara mama dan anak. Ya, Kok tapi- anaknya kayak suaminya kayak gitu kan gitu. Tapi kasihannya nanti penonton kan ada yang hamil. Hamil. Oh ya, jadi banyak amit-amit gitu ya. Kok bapak kok sedetil itu kok Iya kan. tahu penonton ada yang hamil atau enggak? Saya observasi. Emang dari rating? Ya dari rating. Oh. Dari rating kan terlihatan. Yang hamil. Yang hamil sekian persen. Yang sudah lahiran sekian persen. Gitu. Saya mau dengar rating itu terdengar adanya ibu hamil. Ya itu. Dan ini sebetulnya yang harus ditanyakan tadi, yang pertanyaan tadi itu, bagaimana rasanya saat di calling, diajak join di project ini, karena teman-teman yang lain kan sudah pernah gabung. Yang belum pernah sama sekali adalah ya Kiki ya. Oke, kerasaannya gimana Kiki? Pertanyaannya apa? Perasaan? Perasaan. Kamu punya rasa sih? Pertama kali lah. saat di calling untuk join Ya, itu rasanya gimana? Berasa gimana ya, nyata atau enggak, jadi berasa ini teh mimpi atau enggak gitu. Soalnya aktor apa jadi peran pemain, jadi pemain atau apalah jadi nonnya disebut nanti kayak artis gitunya main di Aktor ya? televisnya, aktor gitu adalah keinginan 10 tahun yang lalu. Oh, Edan, Maiki teh 10 tahun ka tukang teh kayak syuting gitu. Iya, pengen menggeluti dunia peran gitu. Ya mungkin Allah jawab, Akhirnya tercurahkan. alhamdulillah Ojek sekarang. Banyo. Iya, ini sebuah anugerah. Dan nyongcot. Udah. Udah. Oh. Alhamdulillah. Tak menonton. Jadi perasaannya seneng banget gitu. Seneng banget. Punya keluarga baru gitu kan di sini. Sedih Ya udah, nggak baik Indonesia serian. Sedih. Pak DKM. Coba pada KM gimana? Setelah ini, setelah Abah kan sudah melewati beberapa dekade di Masagi Picture, join di Kampung Banyol. Terus kemarin juga sempat ikut film pendek yang saya tuh, yang sama Cimin tuh. Nah, sekarang yang Ojek Banyol gimana perasaan Abah? Kita saksikan setelah ada yang lewat ini. Ada iklan YouTube deh, iklan YouTube. Neng itu Shopee deh. Nungguan. Apa tuh ngobrol teh ngesep ya, Bang. Jadi begini, jadi begini. Perjalanan dari Kampung Banyo sampai ke Ojek Banyo itu kan melewati beberapa fase rintangannya. Dengan sedemikian banyaknya pengalamannya, dari mulai Kampung Banyo sekian ratus episode berjalan dengan masalahnya di dalam produksi. Masih nungguan. Nungguan Pak, kaca likat mah kuno. Nanti kipro. Lain kopro lain. Boleh mandi dulu. Dan berikutnya kemudian lahir dengan nama Ojek Banyo. Nah, ini berlatar belakang pengalaman melalui Kampung Banyo sehingga lahirnya Ojek Banyo itu menurut Abah ini lebih greget. Dari mulai ide cerita, kemudian cara bermainnya berbeda.
dengan warna yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena sutradara itu memberikan peluang kepada talent, kepada para aktornya untuk bisa memberikan warna tersendiri. Jadi artinya kemampuan mereka ini yang di belakang merenya, latar belakang tadinya di Kampung Banyo sekarang lebih diekspresikan di dalam perjalanan Ojek Banyo. Jadi mudah-mudahan pemirsa semuanya mendapatkan kebahagiaan menonton Ojek Banyo. Setuju nggak ya? Dan dapat diterima di masyarakat banyak. Amin. Terutama yang berikutnya diberikan sehat sutradara, banyak rezekinya semuanya, bisa terus memberikan yang terbaik. Dengan melalui sinema lokal ya, Om Boim ya, yang ada di Jawa Barat. Saya rasa mungkin begitu saja karena memang sinema lokal Jawa Barat itu memang menurut pandangan Abah belum ada yang sebanyak seperti yang Kampung Banyo yang telah lalu kita lewati. Ratusan episode. 175 ya katanya. Lebih, 175 episode. Itu, dan mudah-mudahan selanjutnya lebih semarak lagi bagi hatinya para pemirsa ya, penonton. Begitu aja sayangku. Oke, terima kasih Abah sayang ya. Terdengar amat sangat luar biasa ya. Jadi kan dari tadi dengar dari beberapa pesan-pesan dari masing-masing tiap talent yang amat sangat luar biasa. Terus juga terdengar amat sangat berkesan sekali. Nah Kang, pasti ada caranya nih. Bagaimana sih cara atau treatment dari direct sendiri gitu ya kepada para talent pada saat syuting, sehingga mereka tuh terlihat kayak enjoy terus amat sangat menikmati ya kayaknya dari perannya masing-masing. Oke, dulu kan saya kalau Kampung Banyo kan scripting ya. Sekarang pendekatannya lebih diskusi. Saya komunikasi ke setiap talent, diskusi, tapi itu pun saya cara memperlakukan saya diskusi saya dengan Abah dan saya cara berdiskusi saya dengan Acong dengan yang lainnya itu berbeda. Karena setiap karakter saya tidak mau karakternya yang udah dibangun ini keganggu. Akhirnya cara treatmentnya itu komunikasi satu-satu nih. Diskusi rule-nya gini ya, ininya gini ya gitu. Jadi mereka sudah mulai sudah terbiasa menangkap apa yang dilemparkan, ide cerita apa nanti yang akan dilemparkan di episode ini nih. Mereka udah paham karena lebih diskusi treatmentnya gitu. Verbal ya. Ya. Tidak scripting kayak dulu. Kalau dulu kan teman-teman tuh disibukkan dengan menghafal dan segala macam karena yang tadi kenapa dulu itu harus script banget nih. Karena memang untuk membangun karakternya masing-masing. Ini kan karakternya sudah terbangun nih. Akhirnya ini treatmentnya sudah lebih gampang gitu. Mungkin yang rada kagok dan kaget mungkin Bun ya Bun. Iya. Gimana? Mungkin karena saya mungkin belum berkecimpung di dunia acting. Jadi pada saat saya mungkin dimasukkan di Ojek Banyo ini, jadi apa ya, kaget ada, tapi senang ada karena mungkin saya sendiri punya ilmu basicnya mungkin ya gitu, basic dari Om Boim mungkin dikasih ya, asal jangan ilmu santet ya. Jadi ya senang banget gitu dapat ilmu yang mungkin akan bermanfaat juga buat saya gitu kan ke depannya mungkin ya. Memang sangat-sangat luar biasa, kaget ada, senang banget terus apa ya, pokoknya mah gitu lah gitu, campur aduk ya, campur kayak aduk, nano rasanya. nah gitu wow gitu ya. Wow pokoknya mah amazing gitulah gitunya. Gitu. Terus nih sebagai pemeran baru gitu ya di baru gabung di Ojek Banyo, apa sih hal apa yang membuat Bubun ini semangat atau misalkan memang bener-bener kayak apa ya yang tadi bilang senang banget untuk syuting, terus juga mengibarat ngabelaan mah bukan ngabelaan gitu ya, lagi sesibuk apapun meluangkan waktu untuk bisa syuting di Ojek Banyo ini apa nih sih? Yang pertama mungkin saya melihat semua yang pemain yang ada di Kampung Banyo ini mungkin lebih familiar ya
tidak bersuku-suku ataupun misalkan bergenggeng lah gitu kan. Suku. Cokong. Jadi berbaur gitu ya. Ya, Kekeluargaan. Terus enggak pada jaim-jaim lah gitu. Terus mungkin saling mengisi ya, mungkin Saling ngasih masukan. nah Oh, gitu. iya, oke. Intinya itulah gitu, saling kasih masukan, terus mungkin lebih lebih berbaur lah intinya gitu. Seperti ada keluarga baru. Nah, gitu. Oke. Jadi pada intinya mah memang karena kekeluargaan di Ojek Banyol ini tuh luar biasa sekali ya. Iya, Yang membuat akhirnya aku bilangnya Teteh aja ya. Nggak apa-apa. Yang membuat Teteh ini jadi makin semangat untuk bisa syuting Betul, di Ojek betul. Banyol. Oke, selebihnya nih. Di antara kalian syuting nih, tadi kan ada masalah waktu ya. Selain waktu nih, kira-kira di antara semua Kang talent yang paling sering datangnya terlambat itu siapa? Ayo. Yang jelas bukan saya. Ajay. Nggak, Ajay. sebetulnya bukan sering terlambat ya, karena saya tidak mau kegiatan yang sudah teman-teman schedulekan sebelum schedule syuting ini terganggu. Jadi saya membiarkan Ajay beraktivitas dulu, selepas itu baru ke lokasi syuting. Ataupun Acong juga sama, Acong berkegiatan dulu, setelah itu ke lokasi syuting, itu nggak apa-apa. Justru saya nggak mau mengganggu kegiatan mereka yang sudah tertata sebelumnya. Ini kan baru nih si schedule syuting kita itu baru gitu. Dan buat saya kehadiran mereka ke lokasi syuting itu sebuah energi yang luar biasa, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yang tidak bisa dirupiahkan gitu. Maka siapapun yang datang ke Kampung Banyol, kita sangat welcome. Yuk, siapa aja gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang paling telat, nggak ada sih ya. Semuanya juga sesuai dengan ininya aja gitu. Schedule-nya ya. Iya. Dan kebetulan kan schedule-nya itu kan ada yang schedule pagi, siang, sore. Jadi nggak ada yang terlambat. Justru yang terlambat bangun biasanya kameramen. Yang terlambat bangun biasanya kameramen. Jadi talent udah datang duluan di lokasi, kameramen ditelepon baru bangun tidur. Bukan, baru duksek. Oh, baru duduk. Jadi pada saat bermain itu pemain semuanya menjadi kameramen dulu. Oh gitu. Jadi yang di syutingnya nggak ada orang, karena memang orangnya jadi kameramen. Oke. Jadi begini ya, saya jelaskan kenapa saya telat. Langsung klarifikasi. Buat teman-teman ya, soalnya ini Bener. buat teman-teman, kenapa saya telat? Karena saya itu aktif di medsos juga. Ya, dan dia juga sedang mengolah lahan pertanian. Nah, itu seperti saya mau konser. Ya, Konser di atas cengkeh. Oh gitu. Konser Iya, di kebun cabe. Oh, luar biasa. Itu Masya saya Allah, konsernya tabarakallah. dengan alam, saya mau bersatu. Jadi Ajay ini kan selain talent di kita juga dia kan sedang bukan menggarap, tapi sedang menjalankan program pemerintah dari Kang Deddy Mulyadi. Betul. Ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan. Oh, Ketahanan pangan. luar biasa. Belajar dari Hoho kayaknya ya. Tapi yang lebih tepatnya sih masalah metik cengkeh itu karena butuh duit. Komoditi. Tapi di sela-sela kesibukan kita, sebetulnya yang paling sebetulnya bukan meninggalkan pekerjaan atau menghilangkan pekerjaan sebetulnya. Ini kan syuting awalnya dari hobi ya. Iya. Jadi tidak melihat pundi-pundi. Yang ada dulu semenjak di Kampung Banyol, jujur aja ini mah kita buka-bukaan aja, nggak apa-apa ya. Jangan buka baju. Makan juga kita patungan. Betul. Dulu tuh di Kampung Banyol. Dari 175 episode tuh kita patungan karena sudah merasa Sewa alat, sudah merasa. Jadi gimana ya, kalau nggak syuting tuh lapar dulu mah. Gitu. Bukan hanya dari dahareun gitu. Jadi kan sudah menjadi ngadarah daging teh geuning sih. Jadi kita mah kalau nggak bekerja teh takut lusa atau besok kita masih ada nggak sih? Karena saya pikir bekerja itu ibarat kolot mah warisan teh tanah atunya, peperih mah tanah eueuh atuh ku karya buat anak cucu kita nanti. Iya, Oh, si Acong konten teh
ternyata artis, seniman, cek anak orang dulu engke teh. Betul. Oh bapak orang teh geuning seniman. Tiba-heula geuning sakitu ukuranna teh. Penek we anggar. Sia mah jadi kadinya urang kerek sedih-sedih teh. Sedih urang ieu ngucur jadi balik di kaluhur ya. Jadi bapak orang teh geuning seniman. Seniman. Baheula mah seniwan. Nah ibaratnya gitu. Jadi ya saya harap sukses dan tidak suksesnya produksi dari Mas Sagi ini, saya harap ke teman-teman kalau kita udah di atas, satu jangan sombong, kedua tetap rendah hati, tetap menjadi keluarga dan Ajay tetap jadi Ajay, Acong tetap jadi Acong, tetap menjadi ramah kepada teman-teman yang lain, siapapun gitu. Termasuk teman sekarang yang baru nih dari Mang Kemot, nama asli siapa? Arya sama Kiu. Mang Kiu Juga Bun. Saya harap tetap konsisten dan selalu menjadi pemain terbaik di Ojek Banyol ini. Amin. Pokoknya kita sama di sini, nggak ada senior, nggak ada junior, kita sama. Ya keluarga. Mawadah warohmah. Kawin. Ya, saya harap Cimin tuh walaupun di sini diangkat menjadi Telco 3 hari lagi lah. Karena yang di koleng ternyata bukan pemain, Pak. Ekstras. Saya butuhkan yang dialog kan. Yang diarahin Aboim Tukang nyeuseut. Min, ambil talent yang bisa dialog. Iya. Datang nu ngaliwat mungkuh tuh bisa ngomong naon. Kan bahaya, eta produksi bisa hancur. Tapi dah betul, walaupun demikian, Cimin juga sama, Cong. Merasa bahwa kalau tidak syuting itu ada yang kurang. Benar. Ya, jadi kayak Cimin, Acong itu istilahnya mah ada kabelit ku syuting. Kakurung ku iga lainnya ya mah. Kurung ku hutang. Cek abi ge intina mah kalau nggak syuting teh Merasa ada kekurangan apa? sehari aja nggak syuting itu serasa ada yang kurang. Nah, Kalau nggak ada Kampung hutang. seperti punya utang. Kalau nggak ada syuting Kampung Banyo, pasti kita syutingan. Walaupun tayang di Facebook gitu, di Iya, oke. YouTube gitu aja sih, Ci. Ketagihan. Oke. Tagihan. Untuk rider terumit ada nggak sih, Kang? rider terumit saya harus ada teh tarik. Yang lain nggak ada. Jadi sajiannya teh tarik ya? Ya karena kan saya nggak ngopi, Oh gitu. saya oke. nggak ngerokok, jadi harus ada teh tarik. Sama saya nggak ngopi, pengennya di opi. Saya juga nggak ngerokok, pengennya. Oke. KM juga. Ini yang terakhir. Ada nggak sih harapan juga pesan dari mau dari direct atau misalkan dari tim pemain yang mau disampaikan buat semua? Dari Arya dulu. Pesannya apa ya? Harapan aja kali ya. Harapannya ini bisa jadi tontonan baru karena apa ya? Yang saya rasakan cerita dari Ojek Banyol ini ceritanya fresh, nggak ngebosenin. Selalu ada konflik-konflik baru di setiap episodenya dan ya insya Allah bisa menghibur para penonton di rumah. Amin. Dari apa? Gimana? Ya, menurut Abah mah seger aja. Seperti melihat host begini kan. Beda deh. Itulah mungkin kesan yang didapatkan selama di Ojek Banyol ini lebih mengesankan menurut Abah. Dari setiap cerita ke cerita, mudah-mudahan menjadi hiburan yang nyata buat orang Sunda. Ya, terutama di Jawa Barat. Pokoknya mah tonton Ojek Banyol dengan KDM-nya ya. DKM. DKM. KDM itu Bapak Gubernur. DKM maksudnya itu salah nyebut. Tapi katanya Bapak Gubernur juga rek ikutan. Rencana sih ya, Ikut yang ikutan film. Aja coba apa nih? Harapan saya mah lebih berharap pokoknya. Lebih apa? Ya maksudnya lebih rame daripada Kampung Banyol gitu kan. Amin. Lebih diterima sama pemirsa. Amin. Kang Cimin lebih asik juga. Amin. Yang nganterin bakso lebih banyak?
Ya pokoknya mah harapan saya mah begitu. Tuh, Jangan kalau pendapat terlalu Cimin makan. pendapat saya mah sama Harapan bukan pendapat. harapan saya sama itu sama yang dibilangin tadi itu Ajay sama. Ya udah ngomong atuh. Ya udah kalau gitu. Tapi kan Naon? Harapan buat seorang Acong Kontet untuk teman-teman yang lagi ngegarap Ojek Banyol, saya harap ini film menjadi pengganti kalau kalian suka nonton dulu Inohong di Bojong Rangkong. Nah, Ojek Banyol menjadi rebornnya Inohong di Bojong Rangkong, menjadi peminat pemirsa Jawa Barat. Amin. Karena Jawa Barat itu besar, Jay. Jangan dulu kamu tenar di Jakarta. Kalau sudah tenar di Jawa Barat, mati di Jawa Barat. Gitu aja. Jadi apa yang kita cita-citakan terwujud di Jawa Barat, jangan kemana-mana. Karena kita jiwanya jiwa di Jawa Barat. Hidup KDM. Hidup. Bapak. Eta kena ngomong-ngomong Inohong orang mah jadi dedengian bae lagi nih. Eta si Iro. Jadi Ojek Banyol kudu aya Satu lagi. Ini bukan umpat yang sudah tidak ada. Guru terbesar di dunia akting, Al-Fatihah buat Kang Uci RT. Semoga tenang di alam baka. Amin. Itu aja dari saya. Duh, takut nangis. Oke, Ini belakang Apa? udah mau ngasih harapan katanya. udah totoelan ke saya. Kakak orang itu ngomong Ini pesan buat semua dan mungkin pesannya jangan berhenti bercita-cita, bermimpi karena suatu saat nanti pasti akan terwujud. Amin. Dan harapannya untuk keluarga ini Kampung Banyol di sini semua jangan pernah ada dusta di antara kita. Jangan ada pernah dusta di antara Uci dan aku. Uci mah tuh udah sama saya, bajunya juga sama. Jadi Ci, seperti saya bilang tadi ya, Kampung Banyol, Ojek Banyol, dan Masagi Picture ini adalah kalau diibaratkan itu rumah. Jadi kalaupun nanti ada genteng yang bocor, kita akan saling mengingatkan bahwa ada genteng yang bocor dan kita perbaiki yang bocor. Dan selayaknya rumah, kalau halamannya banyak sampah, kita sapu sampahnya. Kita bareng-bareng saling mengingatkan gitu. Dan betul tadi apa kata Acong, ini Kampung Banyol itu dulu terinisiasi antara diskusi antara saya, almarhum Kang Uci, Koyaya. Dan sekarang Koyaya yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan. Amin. Supaya bisa syuting lagi. Amin. Dan termasuk guru-guru yang lain juga ada almarhum Wa Ucok yang terus support dari dulu. Tapi walaupun beliau sudah tidak ada, ilmunya tetap kita serap, kita pakai, kita aplikasikan hari ini. Terus teman-teman talent Kampung Banyol yang sudah tiada kayak almarhum Anggi, tenang-tenang di sana, surga buat kamu. Buat almarhum Barlin. Sorry saya rada emosional karena kayak gini ya. Dan yang terakhir kemarin kita ditinggalkan oleh almarhum Kang Deden, musisi. Ya, sebagai musisi juga, sebagai talent Kampung Banyol. Semoga teman-teman yang sudah mendahului diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman Ojek Banyol yang hari ini masih berjalan, saya berharap ini dianggap sebagai rumah juga, Ci. Sebagai rumah. Jadi kalau halamannya kotor, yuk kita bersihin bareng-bareng. Yuk kita saling mengingatkan, saling menjaga rumah ini supaya gentengnya nggak bocor. Supaya tidak ada maling di rumahnya, supaya tetap harmonis di dalam rumah itu si penghuninya. Walaupun memang kadang di dalam satu rumah kan suka ada anak yang bandel, susah diatur. Yamin ya? Iya. Emang itu Cimin. Tapi karena ya itulah
karakteristik di dalam sebuah keluarga. Kadang ada anak yang pendiam, ada anak yang overacting aktif, hiperaktif dan segala macam. Itulah keluarga gitu. Tapi dengan keberagaman karakter mereka masing-masing ya kita harus saling mengisi lah gitu. Dan pesan untuk yang nonton, ini betul akan lebih fresh dan looknya akan lebih berbeda dari Kampung Banyol. Walaupun tetap isi di dalamnya masih flashback dari Kampung Banyol gitu. Dan ini juga bukan hanya akan ditayangkan di TV saja. Nanti kita akan coba untuk didistribusikan juga di media sosial kita juga, di officialnya. Betul. Dan untuk satu lagi pemain terbaru ini. Siapa coba? Pemain terbaru. Belum ditanyain. Belum. Siapa? Hostnya dong. Gimana sih? Maaf, berarti sekarang jadi host dulu. Oke. Oh, tukeran. Boleh. Tuh kan aku jadi dekat. Gitu. Kurang jadi hostnya ini ya. Oke. Tukar posisi. Oke. Kurang, iya serius orang jadi host ya? Serius. Setuju, kapan setuju? Aduh, bahaya kalau dia jadi hostnya tuh pertanyaannya tuh bisa menjebak. Saudari Uci. Pakai inilah dulu. Inilah. Kebetulan saya bukan tukang inilah gitu. Uci. Ci, gini aja. Ci, kan sebetulnya teman-teman yang belum tahu juga nih kayak Kiki, kayak Bun, kayak Arya ya. Uci juga dulu di Kampung Banyol pernah in-frame beberapa episode. Pernah. Nah, dia sebetulnya sudah tahu ruhnya Kampung Banyol sama Ojek Banyol itu seperti apa. Nah, gue mau pengen lu aja yang ngomong sendiri. Selama di Kampung Banyol dulu sampai sekarang di Ojek Banyol, apa yang dirasain? Ditanya. Jangan sedih. Jawab yang jujur ya. Kamu karena ada aku gitu. Kenapa posisi lah? Namun menel kencalan eta. Iya, terkenal ya orang. Saya jadi serang. Ngaliang. Oke, jadi memang dulu sempat in-frame di Kampung Banyol, terus juga sekarang di Ojek Banyol. Yaitu sama sih sebenarnya dari semua juga gitu. Pertama memang di sini tuh aku kayak lebih ngerasa lebih nyaman, kekeluargaannya ya. Nyaman dengan semua pemainnya pastinya ya. Terus juga memang bener kekeluargaan di sini tuh luar biasa gitu. Terus juga yang pasti waktu awal-awal in-frame di Kampung Banyol tuh grogi gitu ya. Grogi itu karena apa? Karena kan kalau aku basicnya itu dari teater, terus juga dari longser. Pas begitu harus masuk di Kampung Banyol tuh ternyata berbeda gitu. Ternyata ada ilmu yang berbeda yang aku dapatkan, terutama dari Kang Boim. Kang Boim tuh ngasih tahu juga ilmunya ke aku, Ci, perbedaan teater tuh gini, longser tuh begini, terus juga kabaret tuh begini. Nah, di sini tuh kamu kayak gini. Sempet sampai berapa kali cut nggak ditambah dengan bahasa Sunda yang karena aku udah lama pakai bahasa Jawa tiba-tiba harus ke bahasa Sunda gitu, jadi kan rada sedikit kaku kan. DKM juga begitu. Kadang kan kita biasa pakai bahasa Jawa, harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi sedikit kerepotan, tapi dengan berjalannya waktu terus dilatih. Waktu itu ada Kang Kiki Kuculuk juga ya. Kang Kiki Kuculuk, terus juga ada Mang Raja. Mang Raja ya pernah ya? Jadi iding itu. Mang Raja gitu. Jadi terus berlatih bahasa Sunda sama mereka gitu. Terus juga didampingin sama Kang Boim. Ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya bisa berbahasa Sunda kembali. Dari yang dulunya ngomong pakai bahasa Jawa, sekarang jadi bisa menggunakan bahasa Sunda gitu. Nah, di kampung. Kalau terus deket sama aku pasti kamu lancar banget Sundanya. Jadi sekarang kita harus makin deket ya, supaya aku makin lancar ya. Oh iya, oke, siap. Sama aja kan ya, aja mah pasti. Kenapa? Oh, DKM. Jadi itu sih Kang. Ya sebetulnya yang dirasain sama Uci dirasain juga sama si Arya nih. Arya dulu pas begitu pertama kali dikasih skrip dengan berbahasa Sunda, apa yang dirasain? Kamu pindah dulu aja. Saya nggak kelihatan apa ini awas ya. Ini kan yang ditanya Pak. Aduh. Oh ya. Ketika perebutan kia ya. Perasaannya pertama kali harus berbahasa Sunda, awalnya sih kagok ya pastinya, susah.
terus bingung. Tapi karena direkturnya sendiri sesantai itu, secara syutingnya juga fun, jadi nggak terlalu sulit lah, bisa learning by doing aja, gitu sih. Oke. Nah sekarang gini Ci, ini Uci sama Apa? enggak Nggak ada apa-apa mulu sih, ini Uci yang tanya gimana sih? apa serius Bang? Apa serius ya? Abah Ambu nonton loh. Sama Uci itu sedang ada chemistry. Bah, ini si Ambu pasti nonton nanti. Gimana dong, Pak? Insya Allah dikasih. Ini Pak telepon Ambu. Jadi Cek, kan ini kalau dengan teman-teman talent Kampung Banyol yang dulu kan sudah pada kenal, sudah pada akrab gitu. Nah sekarang kan banyak yang baru-baru nih. Cara bondingnya lu ke teman-teman yang baru ini gimana? Cara bondingnya nggak tahu kenapa jadi pas begitu kayak ketemu dengan Teh Uwi gitu kan, terus juga ke Kang J sama Abah juga, terus juga sama Kang Cimin, terus juga sama Kang Kiu gitu ya. Jadi memang sama Kang Aceng. Itu memang tiba-tiba langsung aja gitu, maksudnya kayak klik memang ya. klik gitu ketika ngobrol, langsung mereka tuh yang kayak memang langsung welcome, terus juga kayak bener-bener ngerangkul aku gitu. Dirangkul gitu. Ya begitulah pokoknya. Jadi nggak sulit sih sebenarnya. Jadi aku nggak ada bonding yang terlalu gimana gitu. Cuman ketika aku gabung dengan teman-teman yang baru, ya langsung akrab aja gitu. Mereka memang menyenangkan. Nggak ada gap gitu ya? Nggak ada. Karena Uci dulu sering ketemu orang baru kan ya. Jadi udah terbiasa kali ya. Iya, udah terbiasa. Juga karena memang dekat sama DKM. Apaan sih? Emang untungnya apa dekat sama DKM? Adem, hatinya adem. Dan ini Coba DKM maaf gini dulu gerak. coba apa? Sebelah sana tangan sana. Gini bisa nggak kayak gini? Oke. Kayak yang terakhir nih. Ini buat semuanya nih. Lu Closing, kemana? closing. Mau closing nggak? Oh iya, itu kan Ini nggak kan? Batur mau berjuang yang merdeka Indonesia mending nangtung mukul. Ngonten. Batur mau perang. Ini buat semuanya ya, dan masukan saja buat saya dengan cara directing saya dengan gaya yang seperti itu, apakah membuat teman-teman di lokasi syuting itu gemper, takut atau apa gitu? Cimin. Oh, kalau saya senang. Bun apa Bun? Seneng, terus mungkin awal-awalnya agak-agak sedikit gimana gitulah, tapi lama-lama kelamaan enak banget gitu, asik lah gitu, Asik ya. mengasihkan. Langsung asik ya kita, langsung klik ya. langsung asik. Oke. Kalau pertama sih emang agak tegang ya, mungkin pertama kali ya. Ini pucat. Iya, Dari dulunya Pak. Dari dulunya lagi. bawaan. Iya. Emang sakit kita. Iya. Tegang, jadi nervous lah gitu ya. Nggak ada regdek, dan mungkin kalau Ini pas bukan, pas. kalau bahasa asingnya mungkin lilinieun ya. Ya. Bahasa Cianjur ya. Iya, kalau Biasa nama mencit hayam can maut kecil coklat. tapi kalau sekarang ya enjoy banget gitu. Jadi pertanyaannya, kalau saya ngedirect nih jadi menyutradarai di lapangan, perasaannya gimana? Apakah saya itu terlalu tegas, terlalu jahil kah, terlalu apakah? Kalau jahil sih mungkin ini kebutuhan ya. Jadi saya harus diterima. Saya hancur gimana, nyemplung, nyebur gitu ya, harus terima. Dan memang mungkin ini kebutuhan film gitu ya. Itu gitu kan. Sadar. Jadi ya terima aja lah, mau itu sutradara. Asal jangan beneran nyetrum beneran gitu, nyebur.
Acung berenang talent marah amat namanya gitu. Dari abang gimana dari abang? Kalau merasa abang mah merasa karena dekat dengan Uci aja jadi. Jadi lebih bahagia begitulah. Jadi kita bisa berekspresinya lebih bebas lagi. Jadi apa yang diarahkan oleh sutradara itu menjadi bagi kitanya juga lebih seperti punya nilai plus ya, bahwa kita ini dihargai untuk bisa berekspresi dengan lebih leluasa yang tidak lepas daripada benang merahnya apa yang diharapkan oleh direct sutradara maksudnya ya. Kalau saya sih ketika Aboy ngarahin, karena mungkin sering di Kampung Banyo ngomong A, B, C, D sampai Z, jadi ketika kasih scene plotnya tuh, Cong lu gini, udah langsung klik gitu. Malah ada tambahan A kalau diginiin, ya udah sah-sah saja gitu kan. Terus nggak ada keberatan akhirnya. Ya mau saya ekspresi gimana, nggak pernah di-cut, kecuali mungkin keluar dari benang merah ya. Kalau Abim, bukan gitu, Cong. Oh ya udah, ini gimana ini tuh, kan nyambungnya ke sini. Oh ya udah. Menghargai ide ya. Nah, jadi Aboim tuh, maafnya bukan hareupeun ya. Ketika ada orang lain masukan tuh, kalau digini enak ya. Dia tuh berpikir cepat. Oke. Nah, gitu. Eksekusi langsung. Enggak ngejas orang tuh. Enggak seru, enggak pernah. Sampai sekarang syuting di Ojek Banyo tetap gitu. Jadi ketika Aboy mendekati saya itu bukan gemper. Dengerin dulu tujuan dan maksudnya. Oh, saya sama Pak RT nih. Jadi gitu gini. Oh ya udah gitu, paham lah intinya. Itu Arya. Ya udah aja lu kan terlalu ganteng. Lu ganteng jadi saingan semakin berat. Ya. Aja yang mau ngomong. Kalau saya sama Uci itu bagaikan. Kok Uci lagi sih ya? Katanya tadi Uci sama belakang Uci mah sama saya saingannya sehat. Itu ya. Itu Mas saudara apa? Ini ban nyabar nyabar yo. jadi dia cemburu. Udah malam ini. Ansip. Arya gimana? Udah, kamu terlalu ganteng, saya yang gimmick aja. Udah diwakilin semua sih sama Mang Acong. Berarti kita klik dong. Ya. Gimana? Ya, pokoknya selama itu tidak keluar dari benang merah, Kang Boim sih lebih ngebebasin mau lebih welcome dan Aboim juga benar kata Mang Acong, dua arah gitu. Jadi bisa menerima, nggak hanya cuma dari kita. Iya, bisa dia dua arah lah, talentnya mungkin ada masukan Aboim bisa ngolah gitu dan diolah gitu sih. Nah, cukup ya. Iya. Jangan terlalu lama karena ini udah. juga. Pak, lanjut jangan ngolah lagi uji. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi walaupun itu juga kan saya juga berguru ya. Kenapa saya bersikap seperti itu di lokasi syuting? Karena saya berguru sama almarhum bapak saya. Almarhum tuh. Kalau ngomong bapak suka bahagia. Jadi sebelum beliau meninggal, Sedih. beliau hidup. Ya. Bapak ini lama-lama saya pecat juga jadi saudara. Ya kalau masalah itu mah udah mau closing nggak nih? Kalau dia sarah. Mau kemana? Saya lama tuh di situ ngondol terus. Gimana Ci? Lanjut klasik Ci. Pindah lagi posisinya. Pindah lagi. Wah, pokoknya ternyata obrolan santai kita tuh luar biasa ya tentang ojek Banyol ya. Biasa di luar gitu. Tapi sebelah sini. Nggak kerasa obrolan seru kita hari ini, malam ini, siang ini, atau pagi ini ya. Harus berakhir dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan nemenin kita dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa ya, nantikan kehadiran sitkom terbaru dari Masagi Feature Indonesia, yaitu apa? Ojek Banyol. Dan slogannya masih sama, Ci? Masih sama, seperti apa? Ojek Banyol, Banyol pisan. Oke, coba. Ojek Banyol, Banyol pisan. Keren. Yang pastinya bakal tayang di stasiun TV lokal di Jawa Barat. Dengan apa? Dengan cerita yang segar, cerita kocak, yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Dan Pika Sebelen. Pika Sebelen. Yang Pika Sebelen siapanya? Hampir semua sih. Semua. Oke, sampai jumpa di obrolan santai manis selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa
ketawa. Kenapa? Karena hidup tanpa tawa itu kayak motor tanpa bensin. Nggak akan jalan. Pastinya kita langsung ketawa dulu. Dan tepuk tangan sukses selalu untuk Ojek Banyo. Mas Agi Feature Indonesia luar biasa. Bye. Kita juga.